Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan tetap semangat di dalam segala sesuatunya. Sudah siap untuk belajar? Baik, saya harap kalian semua sudah siap untuk belajar. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 8, bab yang ke-9 dengan judul Tantangan Iman Masa Kini. Sebelum kita belajar, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 8, bab yang ke-9 tentang tantangan iman masa kini. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan mengalami hidup yang berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tantangan iman masa kini. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau di Alkitab itu dengan judul pencobaan di padang gurun. Kita bisa baca dengan secara terperinci di dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Nah, di sini saya ambil ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, di sini kita lihat bagaimana iblis mengawalinya dengan sebuah percakapan, menawarkan kepada Tuhan Yesus supaya tentang makanan roti. Nah, iblis memulai percakapan dan menawarkan untuk perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan ayat firman Tuhan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, tantangan yang pertama yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus ini tentang makanan. Dan Tuhan Yesus menang dengan menjawabnya tantangan tersebut bahwa manusia hidup ini bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita bisa lihat dan belajari bahwa Tuhan Yesus pun menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan dia mengalahkan iblis itu dengan ayat firman Tuhan. Ada tertulis. Oleh karena itu penting bagi kita ketika kita ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan juga supaya memperkuat itu adalah dengan menghafalkan ayat firman Tuhan. Sehingga ketika ada tantangan atau tawaran yang diberikan oleh iblis, kita bisa menjawabnya itu dengan firman Tuhan. Dan itu kita akan mengalami kemenangan. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Dia juga mengalami kemenangan atas pencobaan di padang gurun. Tantangan hidup masa kini. Hari ini kita masuk di era modernisasi. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Apa saja tantangannya? Tantangan yang pertama adalah teknologi. Teknologi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi, adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjadi hidup lebih efisien. Nah, kalau kita lihat saat ini hampir semua orang punya ponsel atau handphone, dan ini sangat efisien, sangat membantu di dalam komunikasi. Jarak yang dulunya jauh untuk berkomunikasi semakin dekat oleh karena adanya handphone dan kita bisa berkomunikasi secara langsung. Dulu kita tidak bisa melihat wajah, tetapi sekarang teknologi terbaru bisa berkomunikasi sambil melihat wajah di mana orang itu berada. Jadi ini sangat-sangat efisien, efektif dan sangat membantu manusia di dalam berkomunikasi.
Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung mengurangi atau meredusir rasa kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Di sisi lain ada positifnya, di sisi lain ada negatifnya. Ambil positifnya dan kurangi negatifnya, sehingga kita pun menggunakan teknologi dengan baik, benar, dan tepat guna, dan kita pun juga tetap memiliki rasa kemanusiaan. Nilai-nilai moral pun tetap kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita, nilai-nilai etika dan moral, sehingga teknologi itu kita pakai dengan baik dan tepat guna, dan kita pun juga masih memiliki rasa kemanusiaan dan nilai-nilai etika dan moral di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu akademik. Pendidikan bukan hanya menyangkut nilai yang tinggi, melainkan bagaimana mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar. Pada akhirnya, dengan proses pendidikan yang baik akan menghasilkan hasil belajar murni sesuai dengan proses dan upaya yang telah dilakukan. Hanya ada satu kata kunci utama, yaitu sukses. Kata sukses menjadi kunci utama. Hal itu positif. Namun, jika dicapai melalui proses ataupun jalan yang tidak benar, maka nilai sukses itu sendiri menjadi tidak ada artinya. Saya yakin Anda pasti ingin sukses. Saya yakin Anda ingin hidup berkemenangan, mencapai segala sesuatu yang Anda inginkan atau Anda targetkan. Nilai yang baik, nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Namun kalau Anda tidak melalui proses yang baik, proses yang benar dengan belajar tekun, latihan soal, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Kita cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang tinggi. Dan ini tidak dibenarkan. Ini yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan proses itu? Jadi untuk mencapai nilai yang tinggi itu ada prosesnya. Kalau kita tidak melalui prosesnya, maka itu akan menjadi jerat di dalam kehidupan kita untuk kemudian hari. Sama, kalau Anda ingin sukses, maka Anda juga harus melalui proses yang harus dilakukan, yang harus dilalui. Sehingga dengan proses itu kita bisa belajar banyak hal. Dan itu akan membuat kita akan semakin kuat dan kita akan meraih kesuksesan. Demikian juga di dalam pendidikan. Mau nilai yang baik, mau nilai yang tinggi, lakukan tugas dan bagian Anda, proses yang harus Anda lalui. Narkoba, tantangan yang ketiga. Ada seorang pakar psikologi dan sosial yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Salah satu TV swasta yang terkenal dalam Berita Pagi tanggal 24 Februari 2016 menampilkan bagaimana aparat keamanan menangkap oknum anggota TNI yang mengkonsumsi narkoba. Orang dari berbagai usia telah menjadi korban narkoba dan obat terlarang. Nah, kalau kita lihat di dalam pemberitaan di televisi, sudah banyak aparat keamanan yang juga mengkonsumsi narkoba. Jadi narkoba ini sudah masuk di berbagai kalangan, di berbagai usia. Jadi hati-hati dengan tantangan masa kini yang kita hadapi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan bergaul, hati-hati di dalam kita berinteraksi dengan teman kita. Kalau ada teman kita yang menawarkan narkoba, harus kita tolak. Kalau kita mau coba-coba, pasti akan jatuh dan terjerat di dalam narkoba. Maka dari itu kita harus berani untuk menolak itu, supaya kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita jauh dari narkoba. Tantangan yang keempat adalah hormon. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah rasa timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis.
psikologis, dan fisik remaja. Namun, ketika kamu tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, dapat mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Penyimpangan itu dapat diperoleh apabila remaja tersebut pun telah kecanduan terhadap pornografi. Pornografi merusak mental dan moral seseorang. Mengapa demikian? Pornografi dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk mempraktekkan apa yang ditonton. Nah, Anda saat ini masuk di dalam masa remaja. Perubahan hormon itu pasti akan terjadi. Ini di dalam masa pertumbuhan, dan itu hal yang lumrah. Dan ketika Anda tertarik pada lawan jenis pun, itu adalah hal yang lumrah yang terjadi di dalam diri kita. Hati kita, ketertarikan kita di dalam lawan jenis. Cenderung remaja itu ingin memiliki, ingin rasa tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Kalau tidak ada seks edukasi yang baik, maka kita akan terjerat di dalam hal-hal pornografi. Rasa ingin tahu di dalam diri remaja ini akan, kalau tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memberikan nasihat yang baik, dia akan mencari tahu sendiri. Mencari tahunya dengan bagaimana dia akan lari ke hal-hal pornografi. Nah, ini hal yang tidak benar. Ini bisa merusak mental dan moral dari seorang remaja. Nah, maka dari itu hati-hati. Kita tertarik pada lawan jenis, namun jangan pacaran dulu. Karena ini akan bisa mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Maka dari itu hati-hati di dalam kita bergaul supaya kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar. Contohnya adalah di dalam penyimpangan moral dan etika, yaitu pada pornografi. Kalau orang itu sudah terjerat pada pornografi, terus-menerus menonton pornografi, maka akan timbul untuk melakukan. Nah, kalau sudah timbul dalam melakukan ini, maka ini akan berbahaya sekali bagi remaja tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang tantangan iman masa kini di dalam masa modern yang dihadapi kita saat ini. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan tantangan iman. Sebenarnya ini menyangkut dengan yang sebelumnya tadi, tetapi ini lebih kepada tantangan iman di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Setiap orang percaya. Tantangannya apa saja? Tantangan yang pertama yaitu di sini dikatakan tentang iblis. Tantangan pertama yang diberikan iblis kepada Yesus dengan makanan. Ya, jadi ini tantangannya tentang makanan. Dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan keinginan daging membawa pada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada keselamatan. Tantangan yang pertama tentang makanan atau keinginan daging. Jadi hati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan makan makanan yang berlebih, bisa mengakibatkan tidak baik di dalam tubuh kita. Kemudian seks, keinginan daging. Ini akan, kalau tidak tepat, jatuh di dalam dosa pornografi, melakukan hubungan seks yang tidak benar sebelum pernikahan, maka ini akan menjadi jerat di dalam kehidupan seorang anak muda, seorang remaja. Maka dari itu hati-hati. Kita harus hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, setia untuk membaca firman Tuhan, mengisi roh kita dengan membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita mendapatkan buah juga dari roh itu yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur dengan pornografi, dengan hal-hal kedagingan yang tidak baik, maka ini juga akan menuai kebinasaan di dalam diri kita. Tantangan yang kedua adalah kesombongan. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah.
Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja akan melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja muda terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan eksistensi dirinya. Misalnya, kalau ada remaja yang tidak berani merokok, minum minuman keras, atau mengkonsumsi obat terlarang, maka remaja tersebut akan dikatakan tidak keren atau cupu. Mereka cenderung ditolak dari kelompok pertemanan. Contoh lainnya, misalkan demi memperoleh nilai ujian yang bagus, maka jalan apapun ditempuh, antara lain mencontek. Tantangan iman yang kedua adalah tentang kesombongan. Bagaimana Tuhan ditawarkan untuk atau diprovokasi oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya. Dan pasti malaikat akan menadah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak terprovokasi atas tawaran atau bujuk rayu dari iblis. Nah, apa implikasinya dalam kehidupan remaja? Terkadang remaja ini mudah terprovokasi untuk hal-hal yang membuktikan eksistensi dirinya. Kalau dikatakan di sini bahwa kalau Anda tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak keren, tidak gagah seperti remaja-remaja lainnya. Tidak, itu tidak benar. Terkadang ini ada yang memprovokasi teman atau orang lain atau orang yang kita jumpai. Wah, kok tidak merokok, tidak minum minuman keras. Wah, tidak keren ini anak ini. Nah, hati-hati. Jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi akan hal-hal ini. Termasuk juga tawuran sebenarnya. Mungkin karena solidaritas terhadap teman. Teman dilukai, kita balas dengan melukai juga. Hal ini juga tidak benar. Maka dari itu, hati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mengalami kemenangan atas tantangan yang kedua ini. Dia tidak terprovokasi, tetapi dia tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita, kalau kita hidup tetap berprinsip pada firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh di dalam tantangan iman yang kedua, yaitu kesombongan. Tantangan iman yang ketiga yaitu kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan, hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua jauh lebih penting, karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kekuasaan. Remaja itu senang dihargai, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, mereka senang. Karena mereka bisa bebas untuk melakukan apa saja yang bisa dia kerjakan. Namun hal ini juga harus perlu kontrol dari orang tua, kontrol dari guru. Hal ini penting supaya kita tidak jatuh di dalam kekuasaan yang berlebih. Kalau tidak dikontrol, maka kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka dari itu, kita harus mau menerima nasihat dari orang tua. Nasihat dari papa, nasihat dari mama, dan juga nasihat dari guru. Karena ini akan baik bagi kita. Memang remaja lebih mudah mendengarkan nasihat dari teman. Tapi hati-hati, kalau kita tidak mengontrol diri kita, tidak meminta konsultasi dari orang tua tentang nasihat yang kita terima, maka kita akan bisa jatuh di dalam dosa. Jadi hati-hati di dalam kekuasaan atau tanggung jawab yang diberikan. Kita harus banyak konsultasi, banyak bertanya, banyak menerima nasihat supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana menghadapi tantangan? Ada beberapa poin yang diangkat dalam rangka hidup beriman dan berpengharapan. Beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan iman adalah: yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 6.
Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan? Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Hal ini penting. Kita belajar di dalam segala sesuatunya untuk mendoakan apa yang kita kerjakan. Kita mendoakan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Terkadang lebih mudah bagi diri kita langsung melakukan segala sesuatunya karena kita merasa mampu, merasa bisa. Tetapi sebaiknya di dalam segala sesuatu kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga itu akan memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan atau sekolah yang kita hadapi saat ini. Dan pasti Tuhan akan membantu kita dan menolong kita dan memudahkan segala sesuatu tugas, pekerjaan, atau sekolah kita dengan baik. Yang kedua, setia. Terdapat di dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 30. Di sini diceritakan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Setia di dalam menanti kedatangan tuannya dan dia mempersiapkan segala sesuatu. Ketika setia menanti, dia mempersiapkan minyaknya supaya lampu itu tidak padam. Gadis bodoh, dia tidak mempersiapkan dan minyaknya habis, kebingungan, tuannya datang, tidak didapati mereka menanti dengan setia. Demikian juga dengan talenta. Saya percaya Anda semua pasti punya talenta yang diberikan Tuhan di dalam hidup Anda. Pergunakan talenta itu dengan setia untuk mengembangkan talenta yang Anda miliki bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu taat. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9 tentang Abraham yang dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia taat untuk pergi keluar dari Ur Kasdim sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Yang keempat yaitu memiliki pendirian yang teguh. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 tentang keteguhan hati Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tidak kepada dewa lain atau Baal. Dia bersama dengan keluarganya tetap memiliki pendirian teguh untuk setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian tidak mudah terpengaruh. Nah, banyak tawaran di dalam hidup kita. Tawaran ini pasti menarik, menggoda. Tapi ingat, hati-hati dengan tawaran tersebut. Bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, jangan mudah terpengaruh untuk tawaran kenikmatan yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita. Kita tetap berpendirian pada firman Tuhan dan tetap teguh kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang keenam, yaitu memiliki keyakinan yang kokoh. Nah, di dalam kitab Roma 1 ayat 16 dan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Apakah kita tetap kokoh untuk setia kepada Tuhan atau kita jatuh atau hanyut dalam tantangan yang kita hadapi? Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan masalah-masalah yang bisa membuat kita menderita. Apakah kita tetap kokoh dan yakin kepada Tuhan atau kita hanyut di dalam tantangan yang kita hadapi? Yang ketujuh, tegar di tengah persoalan. Ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6 dan Kisah Para Rasul pasal 7. Nah, banyak persoalan yang akan kita hadapi. Apakah kita tetap tegar, tetap kuat menghadapi persoalan tersebut, atau kita mengalami kekalahan karena persoalan tersebut, sehingga kita meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, hanyut di dalam tantangan tersebut, jatuh dalam dosa. Yang kedelapan yaitu berani menanggung risiko. Terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3. Di sini dicontohkan bagaimana Daniel
berani menanggung risiko dengan tetap beribadah kepada Tuhannya 3 kali sehari. Ketahuan dia beribadah kepada Tuhannya dan dia dihukum masuk di dalam kandang singa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tetap membela Daniel, tetap melindungi Daniel, dan Daniel aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada tubuhnya yang luka oleh singa atau diterkam oleh singa. Singanya terdiam melihat Daniel. Nah, semua ini karena perlindungan Tuhan. Berani untuk menanggung risiko. Yang kesembilan, tidak mengenal putus asa. Terdapat di dalam kitab 1 Samuel 21 sampai 24, 26 dan 27. Di sini cerita tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Sebelum dia menjadi raja, dia mengalami banyak persoalan. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Tetapi Daud tidak putus asa. Dia tetap berharap kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, berpegang teguh pada janji Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 15 sampai 20. Di sini menceritakan tentang Abraham yang tetap berpegang teguh akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dirinya. Dan luar biasa, Abraham mendapatkan keturunan atas janji Tuhan, yaitu dia memiliki seorang anak laki-laki. Di masa tuanya, Abraham sudah tua, Sarah pun juga sudah tua. Secara medis mustahil punya anak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena Abraham tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, dan Abraham menerima janji Tuhan itu, dia memiliki anak jasmani, yaitu Ishak. Di sini Nabi Yeremia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, pasti kita akan berhasil. Diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan kalau pohon ditanam di tepi air, dia tidak akan mengalami kekeringan. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir, dan menghasilkan buah. Luar biasa. Maka dari itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Rangkuman. Tidak ada manusia yang hidup tanpa menghadapi tantangan. Semua orang dalam segala usia pernah menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, sikap tiap orang dalam menghadapi tantangan itu berbeda. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah Alkitab yang menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menuntun dalam menghadapi tantangan, sehingga kita tidak hanyut dalam pusaran kehidupan. Sebaliknya, kita akan menjadi teguh, kuat dan tidak hanyut, karena dipandu oleh ajaran iman Kristen yang tertuang dalam Alkitab. Orang beriman memahami tantangan sebagai ujian iman dan bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Nah, di rangkuman ini sekali lagi diingatkan bahwa panduan dari setiap orang percaya, setiap orang Kristen adalah Alkitab, firman Tuhan. Maka dari itu, kalau kita ingin hidup berkemenangan, ingin hidup bisa menang atas tantangan masa kini, tantangan iman, maka kita harus setia berdoa, setia membaca Alkitab, dan menghafalkan ayat firman Tuhan. Seperti teladan dari Tuhan Yesus, bahwa ketika dia menghadapi tantangan, ayat firman Tuhan itu yang dia katakan sehingga dia menang atas tantangan tersebut. Demikian juga dengan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, setia berdoa, dan menghafalkan ayat, ada tantangan di dalam hidup kita,
kita dikuatkan oleh firman Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Menang atas tantangan, baik itu tantangan iman masa kini maupun tantangan iman di dalam setiap kehidupan orang percaya. Luar biasa. Baik, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa belajar tentang tantangan iman, tantangan masa kini yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Biarlah kami setia untuk berdoa, setia untuk membaca Alkitab, dan setia menghafalkan ayat firman Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan iman, tantangan masa kini, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena Engkau yang menuntun Tuhan. Engkau yang memandu kami, dan kami pun akan mengalami kemenangan hidup, kemenangan atas tantangan tersebut. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.